Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Apa kabar? Saya percaya bahwa kita selalu dalam keadaan baik, sekalipun pada kenyataannya mungkin kita masih menghadapi begitu banyak pergumulan dan tantangan. Setahun sudah kita hidup dalam masa pandemi ini yang meluluhlantahkan banyak pengharapan, kekuatan, dan segala sesuatu dari setiap umat manusia di bumi ini. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara, di saat kita sedang mengalami banyak hal, pertolongan Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya atas hidup kita. Itu yang membuat kita ada hari ini. Kita bisa melewati setahun ini, Bapak Ibu Saudara, hidup dalam masa pandemi. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, tidak mungkin kita masih ada hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa semua kita senang dengar perkataan ini, pertolongan. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak ada hal lain yang kita harapkan pada saat kita mengalami banyak masalah, tekanan, persoalan, dan segala sesuatunya itu. Tentunya kita mengharapkan pertolongan, bantuan Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau tanya, bagaimana kalau suatu saat kita ditolong oleh seseorang yang kita anggap orang besar? Saya percaya bahwa kita akan berterima kasih beribu-ribu kali. Dan kita merasa bangga karenanya. Si itu tolong saya loh. You know what? Siapa yang tolong saya? Dan seterusnya. Namun ada banyak orang sayangnya tidak menyadari bahwa setiap saat siapa yang menolongnya. Itu sebabnya saya mau ajak kita mengangkat sebuah pujian tentang pertolongan. Dan kiranya pujian ini membantu setiap kita untuk menyadari bahwa pertolongan yang terbesar dalam hidup kita datangnya daripada Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi katakan, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hati
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Berbicara tentang pertolongan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ada satu firman Tuhan yang begitu lekat dengan setiap kita, yang mungkin kita sudah hafal dari sejak kita masih kecil, dan firman ini juga dijadikan banyak sekali pujian. Puji-pujian memakai kata-kata ini sebagai syairnya, dan itu terambil dari kitab Mazmur 121. Kita buka sama-sama firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Mazmur 121 ayat 1 sampai ke 8. Kita mau baca sama-sama. Judul dari perikop ini, Tuhan Penjaga Israel. Ayat pertama dikatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Amin. Ia akan menjaga nyawamu. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan sebuah kisah. Pada suatu kali
Saya pernah membaca sebuah kisah tentang seseorang yang berkata begini. Seorang kenalan saya sedang berburu dengan teman-temannya di dekat Balmoral, tanah di luar kota milik Ratu Inggris. Saat berjalan, pergelangan kakinya terkilir amat parah, sehingga tidak dapat meneruskan perjalanannya. Lalu ia pun meminta teman-temannya untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sementara ia akan menunggu di pinggir jalan. Ketika ia duduk di pinggir jalan itu, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba sebuah mobil mewah lewat di depannya. Lalu mobil itu melambat dan berhenti tidak jauh darinya. Wanita itu yang mengendarai mobil mewah itu menurunkan kaca mobilnya dan menanyakan keadaan kawan saya itu. Ia pun menjelaskan keadaannya dan berkata bahwa ia sedang menunggu teman-temannya untuk kembali. Lalu wanita itu berkata, "Masuklah ke mobil ini. Saya akan mengantar Anda kembali ke penginapan." Dengan terpincang-pincang ia berjalan ke mobil itu. Saat membuka pintu mobil itu, ia baru menyadari bahwa wanita itu adalah Ratu Elizabeth. Menerima pertolongan dari Ratu Inggris, tentunya itu pasti akan sangat mengejutkan. Namun sadarkah kita, bagi setiap kita, selalu tersedia pertolongan yang jauh lebih luar biasa. Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, turun ke dunia, melihat kesusahan kita, mengerti setiap tetes air mata kita, dan menawarkan untuk mengerahkan pertolongannya bagi setiap kita. Inilah yang dengan yakin ditegaskan oleh sang pemazmur, Bapak Ibu Saudara. Di dalam Mazmur 46 ayat kedua dia katakan, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sang Juru Selamat menolong kita dengan memberi anugerah agar kita bisa bertahan, memberikan firman-Nya untuk menopang kita, memberikan para sahabat untuk menguatkan dan mendoakan kita, dan memberikan jaminan bahwa pada akhirnya Dia akan berkarya melalui semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi iman percaya kita. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi perenungan bagi kita. Kalau kita merasa begitu dikejutkan dengan pertolongan seorang Ratu Inggris, sadarkah kita bahwa Raja di atas segala raja adalah penolong yang setia bagi kita? Pertolongan dari manusia, seberapa tinggi pun status dan jabatannya, tetap akan sangat terbatas. Namun ketika Raja di atas segala raja
pencipta alam semesta, yang mengatur peredaran bumi dan segala yang ada, menjadi penolong kita. Tidakkah itu mendatangkan kebahagiaan dan kelegaan bagi setiap kita? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jikalau suatu ketika apabila kita merasa sedang terlantar di tengah jalan kehidupan ini, berharaplah kepada Tuhan, penolong kita. Itu sebabnya bersukalah, karena Tuhan kita adalah Raja yang selalu siap untuk menolong setiap kita. Dan biarlah ini menjadi kepercayaan kita, dan biarlah ini memberikan ketenangan bagi kita di tengah-tengah gelora dunia yang saat ini tengah menghantam hidup kita. Sebab penolong kita, Dia adalah Raja di atas segala raja. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan.
ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya penolong dalam hidup kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Terima kasih. Kami ada, kami kuat hanya karena-Mu, penolong yang setia. Hanya Engkaulah Tuhan, Raja atas segala raja. Saat ini Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang kita alami, jangan pernah mengandalkan kekuatan dari dunia ini. Jangan pernah mengandalkan kekuatan dari siapapun, tapi andalkan Tuhan lebih dari segalanya. Sebab memang hanya Dia Tuhan yang dapat kita andalkan. Kalau Dia mampu mengatur alam semesta, terlalu kecil bagi Dia untuk bisa mengatur hidup kita. Itu sebabnya layangkan matamu dan lihatlah pertolongan dari Tuhanmu. Dia sanggup, bahkan terlalu sanggup untuk menolongmu. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa dengan kuasa yang tidak terbatas. Pertolongannya pasti datang bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Dia. Itu sebabnya serahkan semua kekhawatiranmu kepadanya, dan biarkan Dia bertindak dengan kuasanya. Dan biarkan Dia menyelesaikan semua rancangannya atas hidup masing-masing kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Raja di hidup kami, kami berterima kasih. Karena ketika kami mengalami kesusahan, Engkau menanti dan bersiap sedia untuk menolong kami. Ajar kami untuk memandang-Mu dan bersandar pada pemeliharaan-Mu yang baik dan penuh kasih. Sebab kalau bukan dari-Mu, dari mana lagi datang pertolongan bagi hidup kami ini? Ajar kami untuk selalu percaya bahwa Engkau tidak akan pernah sekalipun berpangku tangan melihat kesusahan kami. Ajar kami untuk selalu bertahan, menantikan pertolongan-Mu datang dalam hidup kami. Sekalipun itu tidak mudah, ajar kami untuk percaya bahwa pertolongan-Mu itu tidak akan pernah terlambat. Engkau tidak pernah bekerja terlalu cepat. Bahkan Engkau tidak akan bekerja terlambat. Bahkan ketika pertolongan datang di saat-saat terakhir dari batas kesabaran kami,
Ketika pertolongan-Mu datang di detik-detik terakhir dari batas kekuatan kami. Bahkan di saat pertolongan-Mu datang justru di detik-detik terakhir dari batas pengharapan kami. Namun Engkau pasti menjadikan segalanya indah pada waktunya. Kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Mari semua kita yang percaya, sama-sama kita mau katakan, amin.